Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu routing statik. Perkenalkan, nama saya Mas Arabis Marangga dari UNESA, mahasiswa RPL Unesa. Langsung saja, di sini topologinya bisa kita lihat. Terdapat yang digunakan ada 3 router, 2 server, dan juga 3 PC. Bisa kita lihat di sini mereka sering berhubungan. Untuk yang pertama yaitu kita tentunya harus men-setting routernya dulu. Jadi routernya harus kita setting supaya bisa saling berhubungan. Kita klik, kemudian config, lalu ke serial 2. Di sini kita tuliskan 12.12.12.1 255.0.0.0. Jadi untuk yang 12 itu adalah yang router 2-nya tadi ya. Router 2-nya untuk menyambung ke router 1 untuk menyambung ke router 2. Seperti itu. Kemudian setelah itu serial 3-nya yaitu 13.13.13.2, subnet masknya 25.25.0. Untuk selanjutnya kita ke router 2, serialnya kita masukkan 2333 kali titik 3, kemudian subnet masknya 255.0.0.0. Kemudian untuk serialnya 12.12.12.2 255.0.0, maksudnya serial 3. Setelah itu kita ke router 3. Kita lihat serial 2-nya yaitu 23.23.23.3, kemudian 255.0.0.0. Ke serial 3-nya itu 13.13.13.3, kemudian 255.0.0.0. Setelah semua router sudah kita setting serialnya, kemudian kita ke end user atau PC dan server. Kita ke PC 0 dulu. Kita ke desktop, configuration, kemudian MP3-nya kita isikan seperti ada di tampilan ini, 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya seperti dapat dilihat 2553 kali 192, kemudian 192.168.1.1 untuk gateway-nya. Setelah itu config default gateway-nya sama seperti ketika diisikan di desktop. Kemudian ke PC 2 sama ya. PC 2 juga ke IP configuration seperti dapat dilihat di samping. IP address-nya 192.168.1.65.255.255.192, kemudian 192.168.1.126 untuk default gateway-nya. Di config default gateway-nya juga disetting seperti yang ada di desktop, sama ya. Setelah itu kita ke PC 2, juga caranya sama. IP configuration bisa kita lihat IP 4, IP versi 4, terusnya subnet masknya, default gateway-nya, dan DNS servernya. Kemudian di config-nya juga sama, default gateway-nya disamakan dengan yang ada di sini. Setelah itu kita ke server 1. Untuk server 1 desktop IP configuration, nah bisa kita lihat kalau untuk server bisa kita lihat IP address-nya yaitu 3333.1 25.25.25.25.0.0.0, kemudian 33.33.33.0. Untuk server satunya lagi yaitu sama, desktop IP configuration
bisa kita lihat di sini yang IP versi 4 address-nya yang statik. Nah, setelah semua tersetting, kita kembali ke router untuk men-setting interface-nya, interface Ethernet-nya untuk menyambungkan antara end user dan router. Di sini PC0 berarti fast Ethernet-nya ini FA0 ini. Fast Ethernet 0. Kita klik on kan, kemudian bisa kita lihat IP versi 4 address-nya 192.168.1.162 sampai pasnya 255.255.255.192. Untuk fast Ethernet versi satunya sama, di on kan dulu, kemudian kita isikan 192.168.1.126.255.255.255.192. Kemudian kita ke router selanjutnya berdua, yaitu sama fast Ethernet-nya. Di sini kan hanya ada satu PC, jadi yang ada fast Ethernet 0 saja. Bisa kita lihat seperti ini IP versi 4 dan subnet mask-nya. Sama, kita ke router 3 fast Ethernet versi 0 33.33.33.0.255.0.0. Ethernet versi satunya juga sama, cuma beda IP versi address-nya, IP versi 4 address-nya beda. Seperti itu. Setelah itu kita ke routing statik. Di routing ini kita masukkan network access-nya. Jadi seperti dapat dilihat untuk yang router 1, kemudian router 2, lalu router 3. Semua sudah masukkan, kemudian bisa kita cek melalui mengirim PDU untuk yang 2 sukses. Untuk yang router ke PC ke router juga sukses. Begitu juga dengan PC 2 ke routernya sukses. Kemudian server ke routernya sukses. Server kita kirimkan PDU dari server ke routernya sudah juga sukses. Coba kita kirimkan PC 1 ke router. Nah, di sini kan violet. Berarti di situ ada beberapa settingan, terutama serialnya yang masih ada yang harus diperbaiki. Untuk tips dan triknya memang jika violet harus mengulangi atau meneliti lagi terutama serialnya ini, apakah masih ada yang salah atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih. Berikut adalah video singkat mengenai routing statik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.